최대의 적국이 우리의 가장 가까운 이웃에 병전하고 있는 특수한 面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，国际社会没有退缩。 conference, a productive outcome, but most of all, 4 pimpinan negara turun tangan untuk pembentukan Uni AFC baru. Kim Jong-un, Xi Jinping, PM Jepang dan Korea, AFC Timur Tengah langsung ketar-ketir. Masih ingat semalam? Pernyataan Presiden AFC yang sempat viral. Kalimat yang dia ucapin dengan nada dingin, tapi bikin Asia Timur langsung terbakar. Silakan keluar, uang di Asia Timur tidak sebanyak di Timur Tengah. Satu kalimat, tapi efeknya kayak bensin yang disiram ke api. Dan sekarang dampaknya mulai kelihatan. 4 pemimpin negara besar Asia turun langsung. Kim Jong-un, Xi Jinping, Perdana Menteri Jepang dan Perdana Menteri Korea Selatan, mereka duduk satu meja bahas pembentukan Uni AFC baru, Federasi Tandingan, versi Asia Timur. Dan buat AFC yang markasnya di Timur Tengah, ini kabar buruk. Karena ternyata 4 negara itu merasa tersinggung. Mereka nggak terima disebut miskin, apalagi diremehkan di depan publik dunia. Jepang yang punya ekonomi terbesar di Asia Timur, Korea dengan teknologi tinggi, China dengan cadangan devisa raksasa, bahkan Korea Utara sekalipun, semuanya ngerasa harga dirinya diinjak. Dan bagi mereka, ucapan Presiden AFC bukan cuma sindiran, itu penghinaan. Dari situlah rencana yang awalnya cuma wacana berubah jadi keputusan politik. Xi Jinping disebut langsung memanggil perwakilan olahraga dan ekonominya ke Beijing. Satu perintah singkat. Kalau mereka bilang kita miskin, kita bangun federasi sendiri. Kim Jong-un menyusul dengan pernyataan keras. Katanya, Asia Timur gak akan tunduk pada sistem yang menilai sepak bola dari isi dompet. Dan yang paling mengejutkan, Jepang dan Korea Selatan, 2 negara yang selama ini selalu bersaing ketat, akhirnya sepakat buat duduk bareng di meja perundingan. Satu suara, satu misi, lawan kesombongan AFC Pusat. Menurut laporan media Jepang, pembahasan pertama berlangsung tertutup. Mereka ngebahas sistem kompetisi baru, struktur federasi, sampai aturan distribusi uang yang lebih transparan. Rencana besarnya ngebentuk Uni AFC baru, federasi yang berpusat di Asia Timur dengan format kompetisi yang fair dan bebas intervensi politik dari blok manapun. Dan kabarnya, Xi Jinping pengen menjadikan Beijing sebagai markas utama Uni AFC versi baru itu. Reaksi dari AFC Pusat langsung keras. Beberapa media di Qatar dan Saudi Arabia nyebut langkah ini sebagai ancaman terbesar sepanjang sejarah sepak bola Asia. Tapi apa mereka sadar? Kalimat arogan yang mereka ucapin sendiri yang bikin semua ini meledak. 4 negara besar itu ngerasa dilecehkan, dan sekarang mereka balas, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kekuatan. Presiden AFC yang dulu sombong nyebut uang Timur Tengah lebih banyak, sekarang mungkin baru sadar bahwa uang bukan satu-satunya hal yang bisa bikin dunia tunduk. Karena Jepang dan Korea punya teknologi, punya liga profesional, punya rating siaran tertinggi di Asia. China punya pasar terbesar, punya perusahaan global yang bisa mindahin miliaran dolar sponsor kapan aja. Dan Korea Utara, mereka punya keberanian untuk melangkah tanpa takut sanksi. Kombinasi 4 itu cukup buat bikin AFC Pusat kehilangan napas. Sumber internal bilang kalau 4 negara ini beneran cabut dari AFC dan bikin federasi baru, lebih dari 60% nilai hak siar dan sponsor bakal hilang. Bahkan beberapa sponsor global dari Jepang dan Korea udah ancang-ancang buat mindahin kontrak mereka ke Uni AFC baru. Karena bagi mereka, federasi lama udah nggak punya kredibilitas moral lagi. Xi Jinping kabarnya juga udah nyiapin proposal formal buat dilayangkan ke FIFA. Isinya, permintaan agar Uni AFC baru diakui sebagai organisasi sah di bawah Konfederasi Asia. Langkah ini gila, tapi berani. Karena kalau FIFA nerima, berarti sejarah sepak bola Asia bakal pecah 2. Timur Tengah di satu sisi, Asia Timur di sisi lain. 2 kekuatan besar. 1 karena uang, 1 karena harga diri. Dan lu tahu apa yang paling ironis? Ucapan uang Asia Timur gak sebanyak Timur Tengah yang dimaksud buat nyombongin kekayaan, justru jadi alasan munculnya blok baru yang lebih solid dan terorganisir. Sekarang, yang dulu diremehkan malah jadi ancaman nyata. Yang dulu dianggap miskin, malah siap bikin sistem tandingan. Federasi baru ini kabarnya bakal dinamain East Asian Football Union. Fokusnya ke integritas kompetisi bukan kekayaan.
Mereka pengen format yang jelas, adil, dan terukur. Gak ada lagi keputusan sepihak, gak ada lagi favoritisme. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jepang dan Korea Selatan sepakat untuk berbagi kekuasaan di meja yang sama. Karena mereka tahu, kalau nggak bersatu mereka bakal terus dianggap kecil. AFC Pusat sekarang dalam posisi defensif. Rapat darurat udah digelar 2 kali tapi belum ada hasil. Beberapa sumber bilang mereka mulai khawatir negara-negara ASEAN bakal ikut gabung ke blok Asia Timur kalau ini beneran terbentuk. Karena logikanya sederhana, siapa sih yang mau terus di bawah sistem yang cuma berpihak ke satu kawasan aja? Dan di tengah semua ini, posisi Indonesia jadi menarik. Asia Timur butuh dukungan ASEAN buat legitimasi di mata FIFA. Kalau kita gabung, bisa jadi kita dapat keuntungan besar, mulai dari slot tambahan di liga baru, sampai kesempatan jadi tuan rumah event besar di bawah bendera Uni AFC baru. Tapi, tentu aja, ini taruhan besar. Karena AFC lama nggak akan tinggal diam. Mereka pasti bakal ngancam sanksi, larangan ikut turnamen, atau bahkan pemblokiran pendanaan. Tapi kalau semua negara terus tunduk karena takut sanksi, kapan sepak bola Asia berubah? Sekarang, semua mata lagi ke 4 pemimpin itu. Kim Jong-un, Xi Jinping, Fumio Kishida, dan Han Duck-soo. 4 orang yang selama ini punya kepentingan berbeda tapi sekarang sepakat untuk satu hal. Mereka nggak mau lagi disebut miskin. Mereka nggak mau lagi dipermalukan di panggung internasional cuma karena federasi lama ngerasa lebih kaya. Dan kalau benar ini lanjut ke tahap deklarasi, sejarah baru bakal tercatat. Bukan cuma pecahnya AFC, tapi lahirnya perlawanan politik lewat sepak bola. Karena buat Asia Timur, ini bukan cuma kompetisi, tapi tentang harga diri.